Hasil survei yang dikeluarkan Lembaga Survei Indonesia atau LSI dari JA menyebut PSI tidak lolos ambang batas parlemen. Dalam survei tersebut, PSI hanya mendapatkan 0,5% pemilih. Namun menanggapi hal itu, Wakil Ketua PSI Grace Natali menyebut tidak ambil pusing dengan hasil survei tersebut. Ia mengatakan hasil survei itu hanya akan dijadikan masukan terhadap partainya. Selain itu, Grace menyebut survei itu kurang akurat untuk partainya karena menurutnya pemilih partainya bukan berasal dari kelompok akar rumput. Nah, kebetulan nih kan saya juga mantan orang survei nih sebelumnya gitu kan. Jadi survei itu kita jadi masukan saja, tetapi survei tidak terlalu akurat sebenarnya untuk mengukur partai politik seperti PSI. Kenapa? Karena pemilih PSI itu kalau kita lihat dari pemilu yang lalu kebanyakan adalah kelompok yang terdidik, adanya di kota, dan kelompok seperti ini sebenarnya sama dengan mirip-mirip dengan pemilih PKS misalnya. Ya kan, itu juga kelompoknya lebih terdidik gitu. Beda dengan misalnya dengan masanya PKB atau dengan masanya PDIP misalnya yang lebih ke grassroots. Masa yang lebih ke grassroots lebih gampang untuk disurvei karena mereka ketika didatangi oleh orang asing, ya pintu rumahnya memang sehari-hari terbuka gitu ya. Teman-teman mungkin ada bayangan ya. Nah, kalau orang yang tinggalnya misalnya di apartemen, itu kan udah susah. Atau gated community atau ada di komplek itu biasanya lebih tertutup gitu ya, atau sibuk gitu kan, jadi didatangin orang untuk surveyor minta 1 jam waktu nanya-nanya, biasanya wah saya nggak punya waktu gitu kan. Nah, jadi survei tersebut kurang cocok untuk mengukur dengan detail, dengan akurat partai politik seperti PKS dan PSI karena pemilihnya mirip nih, meskipun beda spektrum tapi mirip, yaitu kelompok yang lebih terdidik begitu. Buat kita jadi masukan aja, yang penting kita terus bergerak gitu mas. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita terus bergerak dan buktinya yang daftar, yang gabung semakin banyak. Sebelumnya LSI Denny JA menyampaikan hasil survei terbarunya terkait elektabilitas partai politik menjelang pemilu 2024 pada Selasa, 7 Februari 2023. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa mengatakan ada 7 partai politik yang lolos ambang batas parlemen 4%. Ketujuh partai itu adalah PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Sementara dari ketujuh partai itu, tingkat elektabilitas tertinggi adalah PDIP. Kemudian disusul PKB 8%, Partai Demokrat 5%, PKS 4,9%, dan Nasdem 4,4%.